Oke. Silakan Bu Nining. Bisa dimulai, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada suara siapa ya? Atau saya ini yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Kita akan melanjutkan pembahasan ini lagi. Saya nggak tahu nih tanggal berapa Pak Andri itunya tesnya. 9, 10. Minggu depan berarti ya 90. Saya barusan sudah mempelajari soal ini ya. Saya memang baru ya. Tapi memang ini bagus sih menurut saya kalau melihat dari soalnya tentang kepribadian dan sosial. But the problem is we have to understand the items-nya ya. Tapi, tapinya itu menguntungkan kalau kata saya. Setelah saya pelajari, jawabannya itu amat sangat outstanding. Bahkan tadi saya nyobain diri sendiri untuk tidak membaca soal, saya bisa jawab sendiri karena si optionnya itu outstanding. Ini negatif, ada yang positif 1. Malah kata saya ini malah jadi sebuah keuntungan tersendiri ya. Coba Bapak Ibu ya kita cobain ya. Tanpa Bapak Ibu membaca. Coba kira-kira what does the example of John illustrate about his emotional intelligence? Kira-kira mau jawab apa tuh? A. Lack of empathy. B. Excellence in social situations. C-nya emotional imbalance. D-nya disinterest in relationships. Atau E-nya inability to perceive emotions. B. Bu. Jawabannya B ya. Kenapa Ibu Bapak nggak jawab A? Yang lain jawaban positif, Bu. Iya, yang lainnya itu negatif. Lack of empathy kan ketiadaan empati. Itu semuanya negatif. C juga imbalance negatif. D disinterest. Itu berarti negatif. Itu inability berarti. Jadi kalau menurut saya segar buat kita kalau memang ini jadi soal buat besok lusa. Jadi tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu baca soalnya ya, jadi lebih cepat kayaknya ini. Berikutnya, ya, Bu, semoga Bu. saja, Bu. Nah, iya, karena saya perhatikan hampir soal itu semua outstanding optionnya itu. Tidak ada yang mengganggu gitu, tidak ada yang bikin mirip-mirip, nggak ada. Bolehlah ini kalau memang enak jadinya. Kalau misalnya ini nanti polanya begini, bisa dipercepat di soal-soal begini, biar langsung ke soal pedagogi. Boleh Bu, di-scroll ke soal nomor 2. Jadi jawabannya B ya Bu? Iya. Jawabannya B di antara yang lain, di antara 5 itu. Aduh ada yang misalnya jadi feedback. Saya ngomong. Belum dimatikan. Oke. Jadi nomor 2 juga kayaknya sok Bapak Ibu Gura. Bapak Ibu nggak usah. Mungkin sebenarnya diratakirin gitu ya. Artinya itu agak kocar-kacir. Oh iya ya, di blok kata kiri aja. Jawabannya tadi B ya Bu ya? Iya. Ini buat itu ya tandain di PDF ya Pak. Jadi harusnya di apa-apa lah menurut saya bisa baca ya. Jadi soal nomor 2 itu kayaknya tanpa dibaca pun bisa deh Bapak Ibu jawab ABCDE yang mana kira-kira. Ada individual achievements, ada strong teamwork, ada competition among team members, ada lack of communication, sama isolation of team members. Pasti langsung pilihannya adalah B langsung ya Bu ya. Strong teamwork. Udah. Soal 3. Karena yang A, C, D, E itu negatif semua ya Bu efek itunya. Berarti ini B lagi ya Bu ya? Maknanya. Soal nomor 3.
Nggak usah dibaca dulu ya. Hanya kita lihat nomor 3 itu A-nya authoritarian leadership. Pasti Ibu nolak ya. Ignoring the opinions of the members, pasti nolak juga kan. Ini ada active listening and considering others opinions. Berarti yang ini ya Bu ya. Yang D, ini juga negatif. Kemudian E, making decision with the consulting the team, itu juga udah jelas. Jadi ini gampang banget ya. Mudah-mudahan seperti ini soalnya nanti Cina. Sekarang Ya, Bu, nomor 4. Wah, cepet ini. Iya, betul Bu sih. So, sekarang nomor 4. Tanpa lihat soal ya. Verbal communication only, ignoring non-verbal cues, non-verbal cues and body language, written communication, atau avoiding emotions in communication. Nah, ini yang negatifnya adalah ada di A. Karena dia bilang only. Yang B juga negatif karena ada ignoring. Yang C ada non-verbal and body language, masuk dalam calon ya. Yang D written communication ini nggak negatif, jadi kita masukin sebagai calon dulu. Yang E itu avoiding emotion itu udah jelas. Sekarang masalahnya C sama D. Tapi di soal yang diminta adalah effective communication, interpersonal relationship. Kan nggak mungkin written ya, lama dong kalau kita mau membangun komunikasi tulis. Jadi langsung C lagi jawabannya. Non-verbal cues. Next. GT mah gampang pisan gini ya. Gampang pisan kalau kata saya mah ini bukan bikin soal nano tidak piawai atau memang soal pribadi mah dibuat gampang. Kalau ini kan situational judgment test itu ya mudah-mudahan sih begini semua, cuman biasanya kan dengan keadaan di lingkungan sekolah. Nah sekarang tadi kan dibuktikan ya Bapak Ibu nggak baca soal dulu ya. So, termasuk soal nomor 5. Coba tanpa membaca soal kira-kira mau pilih yang mana? Appreciation. Coba Bu, Pak. Pasti rata-rata lemahnya di pedagogi Bunda. Ya, mau lanjut pedagogi aja. Nah ini mah kayaknya sudah kelihatan jawaban yang benernya. Tadi nomor 4 tanpa dibahas, nggak ada tips tertentu. Yang 4 itu C Bu, non-verbal cues and body language. Nah nomor 6, nomor 5 ini. Nomor 3 apa ya Bu? Apa? Soalnya tadi kelewat Bu. Soal nomor 3 dengan 2. Ini ada suaranya kurang jelas, ada yang ngobrol. Andri lupa nggak di mute nih kayaknya. Oh sebentar ya, saya ini lagi, sorry. Yang fasilitator PGP ya. Nah udah. Silakan tadi yang masih ingat soal nomor 2 dan 3. Iya soal nomor 2 ya, apa jawabannya ya? 2 sama 3B. Ini enggak Nomor 3 C. 2B. Nomor 3 C. Nomor 3 C. 2 tadi saya Cimro. 3C Nomor 2 apa ya? Nomor 2B, 3C. Oh iya 3C. Dari dulu lanjut, nanti kelamaan, habis waktu. Atau mau turunkan, menaikkan kembali itu tepatnya C. Yang 3-nya C ya. 2-nya itu tadi B. Ini udah saya cetak miring ya. Lanjut Bu ya. Iya lanjut. Oke, nomor 5.
Nggak ada suaranya ini. Maaf Bu Nining, tidak ada suaranya Bu. Iya, Bu Nining nggak ada suaranya. Oh, maaf Gimana tadi ini, Bu masih Ika? masih Bu di saya, Bu Nining, maaf. diam-diam aja. Bu Niningnya ada 2. Iya, Bu Niningnya ada 2. Oh, saya di akun ini NS biar beda ya Bu Nining. Iya, boleh Oh, Bu. Bapak Ibu ini nomor 5. Akhirnya Yang gimana negatif bisa itu ada 4, yang positifnya 1. Udah ketahuan berarti. Kenapa, Pak? Conflict resolution. B. Ibu orang tuanya Julian ngasih nama Beda saya pakai ning. Itu Bapak Ibu Ini ignoring, ada escalating, ada avoiding conflict, ada conflict resolution atau creating conflict deliberately. Ada 4 yang negatif, 1 yang positif. kritik. Mana yang positif Bapak Ibu di antara A, B, C, D, E itu? Yang D. Resolution. Yang D, iya. Jadi ada konflik itu dicari resolutionnya, Resolution. bukan dihindari. Sekarang nomor 6. Kita nggak baca soal ya dari tadi ya, langsung ketahuan jawabannya. Nomor 6 itu ada emotional attachment, ada lack of compassion, tuh udah negatif lagi kan? Lack of compassion itu udah negatif. Iya, Inability to connect udah negatif. juga negatif. Empathy and compassion. Empathy and compassion ada D positif. kayaknya. Avoiding D. others doing quality time. Jadi ketahuan jawabannya adalah yang Iya, iya. Apakah D. seperti ini nanti D. soalnya ya? Nah, ini mah langsung lulus semua ini. Soalnya pakai Apakah soal. seperti ini? Iya, makanya saya agak curiga juga sebenarnya. Berharap. Jadi kurang ini kasus ya. Beda kalau misalnya diberikan kasus ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi minimal untuk pengetahuan aja dulu. Boleh lanjut soal nomor 7? Next, boleh. What does it Bentar. participation? ini mau diberi kasus yang dari model guru penggerak Bu. Kalau mau nanti bisa di grup WhatsApp ya, nanti saya inventarisir dulu, kemudian nanti dijawabnya di grup WhatsApp saja kita bahas. Ini sudah tanggung yang ini, kita bahasnya ini aja dulu soalnya. Oh, iya. Iya, iya. Terusin aja dulu ya soal nomor 8. Iya, 7 8 7 ya. 7 Bu. Number 7. 7 itu ada isolation, ada negative atmosphere, ada lack of social skills. Mana Bu yang positif Bu di antara itu? D. Yang D. Yang D Bu. Belonging. Sense of belonging and positive atmosphere. Iya, itu yang positif. D, Miss. Yang D ya Bu ya. Sip. Iya. Oke. Tepat sekali. Soal nomor 9. Kemudian ada nomor 10 baru yang 8 pening. dulu Bu. 8, Bu. 8 Bu. Ya. 8. 8, oke. Size. Yang 8 itu ignoring diversity, respecting diversity, promoting exclusivity. Mau yang mana Bapak Ibu? Kayaknya 8B. BB. Yang B, yang betul ya. Oke. Ya, respecting ya. ini namanya main tebak-tebak buah manggis nih. Kayaknya pembahasannya menyenangkan karena otak juga lagi buntu ya teman-teman. Iya Bu, betul banget. Oke, Karena nomor 9. kita lagi bikin Iya Bu. Nomor 9. Positive affirmation contribute. Apa itu? according to the patient. Nggak usah dibaca ya, kan ceritanya nggak usah dibaca. Yes, enggak yang Yang soalnya aja. Yang soalnya D. Low self-esteem. Yang B, avoidance challenges, overconfidence, ada healthy self. Ya udah jelas ya D ya Bu ya. Ya. Healthy self-esteem. Oke, soal nomor 10. Jadi nomor 9 berapa jawabannya?
D. Apa jawabannya, Bu? D. Healthy Self-esteem. Healthy self-esteem. D. D. Yang mana? Yang B? D. Yang D. Dodol. Berarti Bu healthy self-esteem. Ya. Ini ya. Oke. 10. Mana Bu, Pak, yang positif? Ignoring, over dependence, being mindful. Itu udah ketahuan ya jawabannya nomor C. Being mindful. Ini ya. Nah, sekarang ke soal PCK, merumuskan indikator capaian pembelajaran. Ini ya, Bu ya. Nah, ini mungkin yang paling sangat dekat dengan kehidupan kita ya. C, Bu Lipi. Oh sih. Yang C, Bu. Being mindful of the Nah, nomor 1, question 1 itu, in designing a lesson plan, educators aim to create clear learning outcomes. Dalam mendesain pembelajaran itu, kita harus membuat tujuan yang jelas. Learning outcome indicators serve a measurable criteria to assess students' understanding. Kalau tujuan pembelajaran harus mengindikasikan atau memberi tanda, gitu ya. Oh enggak, learning outcomes indicator, indikatornya, penandanya itu serve a measurable criteria. Si penanda bahwa kita sudah mencapai tujuan pembelajaran itu harus yang bisa menilai pemahaman siswa. Harus yang bisa menilai pemahaman siswa, ya. Learning outcome indicators, indikator dari tujuan pembelajaran itu harus menjadi standar dalam mengecek pemahaman siswa. For instance, in a science class, contoh kalau di kelas IPA, an effective indicator could be students accurately applying the scientific method. Itu jelas bisa mengaplikasikan metode saintifik dalam melakukan eksperimen. Misalnya kan ada observasi dulu, ya. Terus menemukan bukti-bukti kalau di sains. Nah, tujuan dari setelah kita baca atas, maka si kata-kata di atas itu adalah tujuan dari learning outcome. Learning outcome itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk membuat siswa bingung? Bukan, ya. Jadi kira-kira apa? Ini juga sama ternyata Pak Andri ya, soalnya teh yang sangat ekstrim muncul jawabannya. B. Ya, Bu ya. B jawabannya. Yang A confused, nggak mungkin. Yang C nggak mungkin. B, Bu. B. Jadi ini sangat terlihat bahwa jawabannya adalah B. Mengukur pemahaman murid. Jadi emang harus tujuan pelajaran itu harus bisa menjadi nanti si indikator penandanya itu bahwa anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran itu harus bisa mengukur pemahaman. Oke, question nomor 2. Effective teaching involves clearly defined objectives. Pembelajaran efektif itu harus jelas tujuannya. Bapak Ibu mau ke kelas apa? 9. Mau ngajar apa? Prosedur teks. Apanya hari itu tuh yang mau dicapai? Apakah kemampuan menyimaknya, kemampuan membacanya, kemampuan berbicaranya, atau kemampuan menulisnya? Harus jelas. Kemudian formulating learning outcome indicator is a crucial step. Indikator pencapaian per pertemuan juga krusial. Penting. Untuk mencapai kemampuan menyusun kalimat, menyusun teks naratif itu ada indikatornya, nggak langsung. Saya pernah lihat ya sebuah YouTube, 1 jam 2 jam pelajaran, 1 pertemuan itu tujuan pembelajarannya itu menulis, kan nggak mungkin satu pertemuan langsung bisa nulis ya. Jadi kita buatnya 1 bulan misalnya ya, atau 3 minggu. Nah, nanti setiap pertemuan itu apa dulu. Mungkin paham dulu contoh naratif teks gitu ya. Kemudian drafting dulu, bikinnya yang pakai graphic organizer. Jadi nggak mungkin dalam 1 pertemuan dicapai menulis itu 80 menit kan kalau yang normal agak saya baca. Nah, itu katanya begitu. Jadi learning mana ini pindah? Masih di atas, Bu. Masih di nomor 2. Nah, ini. Jadi indikator itu memandu pendidik
untuk menilai apa yang siswa capai menuju TP yang besar. Kalau indikator kan TP kecil pertemuan ya. Ada TP besar yang mungkin baru 6 pertemuan itu tercapainya. Contoh di dalam kelas bahasa nih, kebetulan di dalam kelas bahasa. An indicator could be students demonstrating proficiency in conducting grammatical correct sentence. Indikatornya ketika misalnya kita count tujuannya mau nangin tapi ada satu pertemuan yang dia harus paham kalimat dalam bentuk simple past. Nah, itu indikator di pertemuan itu. Tidak berarti bahwa kemampuan recon hanya itu, tapi dia indikator. Mungkin ke pertemuan atau 4 itu indikatornya adalah tahu ya grammatical correct sentence-nya. Grammatically. Nah, katanya menurut kalimat di atas dari indikator itu dalam pembelajaran gimana peranannya? Tuh, kan lagi-lagi jawabannya negatif dan positifnya sangat kental. Ya, Bapak Ibu mau pilih mana coba? Sepertinya tanpa kita baca soalnya juga bisa nih. Sini, Mbak. C ini. Ya, berarti jawabannya yang C. Oke, question nomor 3. Coba Bapak Ibu, question nomor 3 tanpa jawab soal kira-kira bisa jawab nggak? Ambiguity, bingung, avoidance. 3C. Ya, C nih. Ya, Kan nggak usah baca soalnya, ternyata bisa dijawab deh kayaknya ya. Jawabannya apa? C, Bu. Clarity, iya, nggak usah baca soal, nggak usah baca stemnya juga bisa. Ya kan? Jadi di kalimat atas katanya learning outcome itu mengindikasikan tentang learning objective. Itu kan sudah sangat terlihat. B, D, dan E itu sangat negatif. Jadi ini mah nggak ngajak mikir kalau kata saya sih, Pak Andri. Nggak ngajak mikir banget. Tidak mengindikasikan kita tuh pintar, tanda kutip ya. Ya, ambil yang positifnya. Mungkin Bapak Ibu jadi kayak, kok gini sih? Karena kemampuan Bapak Ibu tidak tertantang ya. Tidak teruji di sini sebenarnya akhirnya. Ya, justru lebih nggak tahu ini apa bener ini kayak gini gitu. Bu, justru lebih berat soal-soal yang kemarin ya. Iya, kalau ini memang soal untuk sepuh ini, Bu. Bukan, kalau saya boleh melihat soal yang benar itu. Ini enggak mencerminkan soal yang baik kalau menurut saya sih. Karena dia sangat outstanding si optionnya itu. Ini enggak nguji. Ini kalau saya jadi anak yang di kelasnya itu fast learner, lama-lama bosan ini. Lama-lama dia tahu triknya. Jadi bukan dia karena paham bacaan. Dia tahu triknya aja nih. Bukan karena dia paham yang dimaksud. Ya enggak, Bapak Ibu. Jadi kita kan nggak baca soalnya ya. Bahkan kita nggak baca itemsnya ya, apa stemnya ya. Berarti termasuk lots ya, Bu? Lots. Lots juga bukan kalau kata saya. Di bawahnya lagi. Nggak tahu ini kalau soalnya seperti ini ya. Baru saya menemukan soal seperti ini dan banyak gitu ya. Maksudnya untuk sebuah tes besar. Nggak tahu juga sih. Jadi Bapak Ibu ini mah pakai trik aja yang outstanding dan benar ya udah itu aja. Tanpa Bapak Ibu terlalu tahu isi yang dia harus kan beda kalau misalnya Bapak Ibu sedang diuji reading skill ya. Kayak kemarin tuh ada surah ngomongin Malaysia. Itu tuh ngomongin apa? Picnic time, holiday time, atau meeting plan atau apa, kan kita sering kecelek ya. Iya. Ada Malaysianya loh. Berarti kita nggak baca nih. Jadi yang baca Malaysia itu karena dia nggak tahu. Berarti dia kalau dia salah wajar karena dia nggak ngerti kan gitu maksudnya. Kan tes yang baik itu harus membedakan mana yang belajar, mana yang enggak, mana yang ngerti, mana yang enggak. Nah kayak tadi learning objective itu ada indikator si siswa itu udah paham atau belum. Lah yang paham sama nggak paham sama-sama bisa jawab itu berarti pertanyaan soalnya sebenarnya. Kalau melihat dari paling nanti prinsip tes gitu. Paling nanti begini Bu, ini coba dibahas dulu. Ini saya ke tim yang yang kemarin sudah membuat soal ataupun mengklasifikasikan soalnya, saya koordinasikan lagi. Kalau memang misalkan ternyata yang terlalu mudah, mungkin saya nanti untuk menyampaikan untuk
dicoba dicari lagi soal yang lebih sulit gitu ya. Untuk Ya, sekarang kita bisa bahas ini question nomor 4 misalnya ya. ya coba. Sebetulnya kita tidak kerja keras itu loh Pak Andri maksudnya. Malam ini tuh lihat cuman milih-milih doang kayak kita ke toko gitu ya, pilih-pilih doang, lihat doang gitu. Coba Bapak Ibu nomor 4 apa jawabannya kira-kira? Si lagi. Saya nggak jawabannya apa? Bu. C, ya kan? Iya. Kenapa nggak A? Ada kata confuse. Dia dari tadi ya, dari tadi kalau saya perhatikan di atas itu dia menggunakan kata-kata negatif. Jawabannya sangat sih. jelas. Dan polanya sama. Limit, complicated, confuse ya. Iya. Atau off gitu. Kalimat negatif semua yang 4-nya itu. Oke, nomor 5. Mari kita uji coba lagi ya trik itu ya. Trik mencari yang outstanding. Itu nomor C, Bu. Jawabannya, Bu. C, Bu Libi. Ya, C itu sudah di blok. Oh, di blok udah. Ya, 5 Itu sekarang. soalnya ada yang abu-abu apa, Bu? Coba ke atas lagi. please. Oh, jawabannya bukan yang di abu-abu ya. Oh, Itu enggak, abu-abu, bukan. tapi ada Ini. yang putih. Oh. Tadi bold itu. Kursornya aja tadi. Oke, yang question 5. So, Bapak Ibu jangan baca. Mari kita loncat ke optionnya. Ya, soalnya. Langsung. Nah, kan? Misalignment. Ada miss lagi. Udah kebantu kita sebenarnya dengan kata-kata negatif ini. Iya. Avoidance Avoid. kebantu. Limiting kebantu. Complexity juga kebantu. Jadi jawabannya apa? Berarti C. Bahkan kita nggak baca soalnya, nggak perlu baca soal. Kita nggak perlu tuh highlight. Kita nggak perlu nyari keyword. Kita nggak perlu memahami teksnya. Ya ini sebenarnya buat saya mah bahaya. Karena yang ngerti sama yang nggak ngerti nggak kelihatan. Tidak menyaring yang ngerti sama yang nggak ngerti. Tapi mudah-mudahan seperti ini semua, Bu. Oh enggak, jangan Bu, jangan. Nanti kita merasa gini Bu, anak saya dulu ada SMP kelas 8 pernah nanya gini pas saya kasih video ya pengantar sebetulnya. Di situ ada ini, ada apa sih? Video for apa ya? Terus dia bilang gini, waduh, kita level rendah katanya gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau direndahin gitu loh. Padahal maksud saya itu kan awalan dulu maksud ke anak-anak tuh ya jadi naik. Ternyata mereka tuh nggak mau loh digituin. Jadi kayak pride-nya tuh ke, waduh jangan kita yang level ini banget katanya gitu. Jadi ini kan jadi tidak membuat kita mikir, Bapak Ibu benar nggak? Jadi saya ragu-ragu nih sebenarnya soal kayak gini. Apalagi ini untuk tingkat untuk menguji seorang guru ya, guru kan nanti kan mengajarkan sesuatu yang mikir, yang memahami, yang mencari kata kunci, yang mencari misalnya kesimpulan, menganalisis. Nggak mungkin. Ini soalnya bukan analisa loh ini. Tidak ada soal analisa sama sekali. Nah sekarang kita masuk ke apa benar nggak ini? Analisa struktur dan alur materi ajar. Boleh? Tuh ada tuh kan? Lihat Bapak Ibu, boleh dicek ABCD-nya, ABCDE-nya. Iya, benar. Sama nggak kesimpulannya menurut Bapak? Iya. Ada disorganized, sequence. Ya kan? Nah, ada disorganized. Oh, berarti ada jawabannya avoidance C. lagi muncul lagi ya, City. Avoidance. Jadi Kalau saya sih lebih lagi. memilih untuk tidak bahas soal ini. Karena habis waktu untuk sesuatu yang kita nggak ngerti apa-apa jadinya. Gitu. Kita mau belajar apa? Coba dari sini. Belajar memilah-milah kata udah tahu bahwa like itu ini avoidance udah tahu dari tadi udah berapa soal tadi kita bahas. Iya. Beda kalau kita bahas tentang soal profesional gitu yang kayak kemarin kan yang conditional terus relative clause kan mikir ya. Kalau kita ngomongin itu kita masukin semua pengetahuan tensis, masukin pengetahuan logikanya, real meaning apa conditional ini tuh, naik apa turun ini tuh kan gitu. Udahlah demo Andri semua mem. Ya maksud saya Bapak Ibu boleh saja ini bahas tapi kita tidak dapat apa-apa sebenarnya. Benar nggak? Dari sampai sekarang berapa soal tadi? 11 ya? 16 sama. 16. Dapat apa? 16. Ya. Dapat apa dari 16 soal ini? Gak dapat apa-apa sih kalau menurut saya. Itu aja jawab. Ya itu juga ya. Itu ya sama ya kompleksnya ya, avoidance. Yang itulah Bu.
Jawabannya itu doang, cuman objeknya aja yang berbeda. Jadi kita tidak diuji, ini kayak nggak diuji kita tuh maksudnya. Kayak nggak dikeluarin itu kemampuan kita tuh. Nggak tahu saya yang mampu sama yang nggak tuh sama jawabannya. Sama semua, Mem. Akhir Sambungan yang kemarin Ya, Mem, sama semua ini dilihat ini saya udah ngeprint ini. Iya ya. Oh, Akhir tuh. Sama Jadi kita maksud saya daripada kita wasting time, mending sambung yang lalu. mendingan yang kemarin aja diterusin. yang lalu aja, Ya, Mem. Mem, sambung lagi yang kemarin, Mem. Boleh. Oh, yang kemarin Boleh. aja ya? Ya, kemarin udah sampai nomor berapa ya? 34 ya, 33. 36. Ntar saya buka 36 dulu. ya, Bu. udah jauh. 36, Mem. 36. Boleh. Ntar ya, Mem, saya buka dulu ya, Mem. Kemarin lulus mana kemarin ya? Lulus kemarin ya? Iya. Oke. Lulus. Mohon maaf Bu, kalau yang ini sesuai kisi-kisi kenapa kita kembali yang kemarin? Kalau kemarin itu kan jelas-jelas UP, kalau ini yang PCK. Mohon maaf guys sebelumnya. Oh, kalau memang ini GDK ya silakan bahas ini, cuman nggak ada yang baru dari sini maksud saya. Bapak Ibu bisa nggak harus sama saya juga bisa ini mah. Ya. Iya Bu, Coba, ini saya Bu, buka sampai halaman terakhir. Bagi saya ini tidak tahu apa-apa. Terakhir sama ya Bu jawabannya ya, begitu juga. Ya, Mem Ning, ini saya perhatikan sampai halaman terakhir. Ya, Bu. Yang kita bahas yang itulah kuncinya. Negatif positif aja. Ini Ya, sampai kalau mau sampai halaman bahas terakhir. apanya artinya? Mau bahas maknanya boleh. Dulu ini. Boleh. Kita mau bahas apanya artinya? Enggak bahas artinya juga udah bisa tahu jawabannya. Mungkin Pak Andri mencari soal baru lagi, Bu, untuk yang CK. Nah, Bu, ini. Kita nggak usah Iya, baca stemnya, kita nggak usah baca soal, udah tahu jawabannya langsung. Ini nomor berapa? C semua jawabannya. C semua. Ibu kan nggak mungkin jawab ignoring student ya Bu ya. Jawabannya C. C ini yang juga ini, Ibu kan nggak mungkin bilang avoid ya. Tuh langsung ketahuan jawabannya. Iya. dari nomor 2 sampai ini C semua jawabannya. Ini tuh. Ya, ini juga C jawabannya, Bu. C semua jawabannya. C juga. Kalau nggak C, D, B, C, D gitu ya Bu ya. Ini kan random, obedience, kompleks, sama lag kan Bu? Ah, jadi kan ini C juga ini. Ya. C. Careful design. Nah, ini yang question number 4. Ah, ini jawabannya kayaknya yang D ya? D. Jangan Ya, cepet Bu. D. Saya ketinggalan Bu. Pelan-pelan, jangan cepet ada. Jangan cepat-cepat Bu. Iya Bu, saya juga. Oke Bu, makasih. Mungkin izin bertanya boleh, Miss? Halo. Ini sudah nomor berapa ya? Nomor 8 bukan, Bu? Nomor 8. Enggak ada nomornya ini. Ini Lihat nomor aja tuh 9. itunya apa soalnya. Question number. Dan nomor berapa ini? 10. Sekarang question berapa ya? Question 9. Sekarang 10 mau dijawab. Oh, 10 mau dijawab lebih, Mem. Soal PCK loh. PCK ya, Bu. PCK ini tiap soal ada 5. Ya 55, cuma saya nyambungin aja. Berarti ini soal yang kelima. Lagi kelima. 17. Hei. Ini yang kelima. Nomor 5 jawabannya. Question nomor berapa ya sekarang? Halamannya ada itu. Halamannya aja. Halaman enggak nampak berapa ini? Question number halaman 7, halaman 7 ini, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Halaman. Ya, oke, ini dia halaman 7 dari 22 halaman.
Halaman 7. Question number 4 jawabannya C ya? Nomor 7 ya berarti question number 3 ya. 3 sama 4 ya. 3, 4, 5. Yang ini kayaknya nih ya jawabannya ya. Yang 5-nya sih bener nggak ya? Ya bener, mana miss inningnya nggak ada. Lupa malah di mute. Ya Ibu Bapak yang ABCDE mana yang outstanding? Outstanding benar gitu maksudnya. Karena yang ada ignoring, B ada lag, C ada random curriculum instruction, E ada avoidance, berarti D kan? Nomor 4. Iya, D. 5-nya C bukan ya? 5. Ini nomor 5. Facilitating. D-nya mana nih? D-nya mana? Ini confusing. Terus complexity. Terus yang E-nya D dapat, Bu. Pasti jawabannya ya. Facilitating. Ini kan comprehension. Tapi enggak harus negatif banyak. Benar itu ya, Mem? Maksudnya? Maksud saya gini, Pak. Enggak, tapi kan tetap kita standing dari option sangat jauh gitu. Berarti ini cari yang kalau paling dilihat positif negatif gitu, positifnya yang B juga positif. Complexity ini organisasi kan kompleks. Jadi merubah gitu. Sulit. Tapi diulang loh Pak. You see complexity of the nilai. Mana ujungnya? Trik untuk menjawabnya cari yang paling positif kan, Miss? Kalau kita pakai trik menjawab, yang tadi ini selamat kita. Berarti cari yang paling positif ya? Karena dia beda sendiri gitu. Dia beda sendiri jawabannya. Itulah jawabannya. Sekarang paksain bahas reading comprehension juga kan sama aja jawabannya juga sama dengan pakai trik. Bukan ini pedagogik aja, Bu. Bau anu, dia kan sepatu basah pedagogik. Udah boleh lanjut scroll biar cepat. Nomor 6. Lanjut ke nomor 6. Kan malam ini. And avoid like carefully. Carefully, bukan? Carefully. Aduh, sudah nampak semua. Ya, carefully design. Hati-hati mendesain gitu kan. What is dimension? 7. Nomor 7. Accommodating bukan? Yang bagian D bukan? Mandi terus. Berapa kali machine? Yang bukan. Nomor 7, Miss. Sama nih. Juga accommodating learning styles. D. Betul. 8. Dodol. Dodol. Well organism. Makan dodol. Donat kali. Iya, Donat ya kalau dosen dodol. Durian. Donat, Iya, ada durian. Bu Deminar baru bersuara. Halo Bu Deminar. Iya, ini dodol makan durian, ini banyakan makan durian. Tidak tertantang ya. Iya. Iya, mendingan itu aja. Karena udah dapat
kata kuncinya untuk Iya, udah menjawab. dapat kuncinya dari awal tadi kita lihat ya. Iya, makanya kita Ibu dilanjutin biar aja, Bu. ke yang lama aja, yang lama pertama. Ya, Ibu Bapak. Ini memang saya pun baru melihat lebih jelasnya ya soalnya. Kemarin itu tim udah membuatkan, kemudian mengirimkan, saya coba kirimkan juga ke Bu Nining dan ibu-ibu tadi siang. Cuman saya nggak melihat jelas soalnya gitu bagaimananya. Ini Bu Niningnya kemana ya? Keluar ya? Masih ada? Dia nggak tertantang memnya itu. Bagaimana kalau misalnya diganti dengan soal yang kemarin aja dulu ya dibahasnya Ibu Bapak ya? Iya. 1 jam Pak, kemarin. Lengkap itu pedagogi. Progresnya ini. Gitu. Oke. Coba diganti aja Bu Lipi. Mungkin siapa ya kemarin ada Bu Ika kah? Filenya ada di Bu Stop Ika. ya Pak ya. Iya Stop ya, Pak ya. Oke. Iya, Dila. Pak Andri stop ya. Ya boleh Bu. Itu nanti saya ganti aja kalau saya carikan yang ke timnya yang lebih greget gitu ya. Mau soal yang kemarin Pak? Iya yang kemarin aja. Coba. Oh ya ini Bu Ika. Kita lanjut. Bu Nining. Nah kita lanjut dulu soal yang ini aja ya Bu. Iya. Itu berarti ke nomor berapa yang ini ya? 30 berapa kemarin gitu ya? nomor 34 terakhir Bu, 35 Bu. 34 ya? 36. 36. Oh, 37. Ini Sekarang udah 36, bukan sih? Sekarang 36. yang sampai 35. Sekarang nih, Sekarang sampai 35 ya. Sekarang 36. Iya, 36. 7 sekarang. 36 sekarang. 36 sudah dibahas. Belum, ya udah sekarang 36 Sudah dibahas, 37 lagi. 36 itu belum deh, kemarin itu sampai Belum. Apa diulang sedikit, mungkin Anda yang belum. kemarin itu cuma sampai hama pon. 35, sampai 35. yang Taruh di luar aja. belum ya kayak Belum, Mem. ya. 36 aja, Mem. 36 belum. ya, mulai 36. Ya, 36 Iya, aja ini ya. Nah, information. ini kita Oke. sudah ngomongin lagi tentang old information dan new information, Bapak Ibu. Masih ingat apa itu old dan new information? Keterangan dari kelima. Old information itu adalah Old-nya di belakang. Kelima. Mohon maaf Bu, Oldnya kita yang tidak core pilih yang yang ini kan. pedagogik saja Bu. Karena kan di itu. Oh, saya nggak tahu cara milihnya gimana. Ini kan ada unsur pedagogiknya. Contohnya yang 37 ini. Ya, dulu. Kalau Oh, 37 gitu. ini kan pedagogik, 38 pedagogik. Emang Tapi nggak nggak ada ada. profesional ya nanti? Kemungkinan, nah ini yang masih saya bingungkan Ya, itu, Bu. maksudnya UKS sekarang, ujian sekarang nggak ada profesional. Kalau di informasi yang kemarin disampaikan sih tidak ada yang profesional Bu, semuanya Oh, tidak ada pedagogi. profesional. Tidak ada atau tidak banyak? Nah itu yang saya kurang tahu karena di kisi-kisi yang kemarin disampaikan itu hanya garis besarnya saja tanpa menjelaskan indikator yang akan dinilai itu seperti apa gitu. Kalau yang sebelumnya Kalau ini kan bayangan saya, kalau guru tidak punya kompetensi profesional, terus dia mengajar apa? Nah itu Kan makanya PCK Bu, jadi profesionalnya itu ada di konten itu Bu, kan pedagogik konten. Jadi profesionalnya malah pelajarannya ada di konten. Kayaknya sih seperti itu. Pedagogi konten itu enggak, ini kan katanya ini kalau apa namanya kompetensi kan tadi ada kompetensi sosial sama pribadi ya. Betul. Nah, terus ada kompetensi profesional kan ya, kalau tidak salah di Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Sama kalau yang pribadi itu kan yang SJT itu kayaknya Bu. Yang situational judgment. Maksudnya begini. Maksud Ibu-ibu saya, kan, Bapak Ibu kalau mau ngebahas soal untuk ujian seorang guru, apakah cukup dengan menguji pedagogik? Apakah tidak kepikiran bahwa profesional juga si guru tuh guru bahasa Inggris tuh harus tinggi gitu, si kemampuannya juga.
Nah, itu 37 ini adalah pedagogi konten. Maksudnya apa? Pedagogi cara ngajarin bahasa Inggris. Tapi 36 ini adalah profesional kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Beda loh Bu, pedagogi konten dengan profesional beda. Beda materi. Benar, Mem. Beda materi. Kalau saya seorang guru yang dianggap profesional dari segi kompetensi profesional, itu saya bisa nulis bahasa Inggris, saya bisa ngomong bahasa Inggris, saya tahu kenapa kalimatnya harus berbahasa Inggris, kenapa saya harus pakai passive voice, kapan saya harus menggunakan frase noun phrase, kapan saya menggunakan relative clause. Kalau dia pedagogi konten, dia bisa ngajarin semua itu dengan cara yang pas. Karena kita guru, ada orang-orang yang profesionalnya pintar gitu ya, yang orang mungkin yang orang UI, sastra misalnya, tapi dia nggak bisa pedagogi konten. Ngajarin Inggrisnya dia mungkin nggak bisa. Itu kalau kata saya lihatnya. Kalau guru itu harus profesional juga, harus pedagoginya juga bagus. Ya, Mem, sekarang kita bahas nomor 36 aja. Ya, 36 aja ya, Bu. Ya, nggak akan rugi kok. Jadi nggak lama-lama waktu ini, karena kita juga akan ngajar bagian meeting. Iya. Di sini kan ada guru SMA ya? Ya Bu, lanjut Bu. Kalau guru SMA mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ke sampai sedetail ini. Kalau guru SMA nanti dia akan belajar membuat teks argumen ya, Bu ya. Teks argumen, kemudian teks discussion, kemudian teks apa, expositor, ya. Dan itu tuh mereka harus kuat, cara menulis kalimatnya harus seperti apa. Nah, ini contoh ya. Ini adalah materi tentang writing sebenarnya. Di dalam sebuah kalimat itu ada old information, ada new information. Itu biasanya di depan karena dia menjadi core-nya dari sebuah pernyataan. Nah, kalau saya bilang HP ini bagus, berarti core-nya adalah HP. Bagus itu hanya new information aja. Dia tambahan aja, hiasannya aja. Yang diomongin apa? Gitu. HP. Nah, sekarang di dalam kalimat ini, bike events will hold your bike for 3 months, through which it may be disposed of. You will be charged of all costs incurred of returning your cycle. Sebenarnya core-nya ada di mana? Core yang information. Kalau information-nya bukan core-nya, tapi yang kayak ngehiasnya, nambahin informasi lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, information-nya yang mana? Yang D. Yang D. Kenapa yang B? Yang E, Mem. Mem. Yang E, kenapa yang E? Months by event. Mem, ini tuh. Karena kan ada yang D, ada yang E. Kalau all information biasanya kan terdapat di depan. Itu yang biasa. Kalau new information di belakang ya Bu ya. New information ini keterangan dari kalimat utama, Mem. Jadi pilihannya E. Oh, E ya. D, yang D alasannya apa? Kalau yang D, you will be charged or charged. Core dari kalimat ini yang mana sih? Core-nya, main clause-nya yang mana sih? Kalimat utama. Baik, event. Baik. Kalimat yang menjadi pokok pembicaraannya yang mana? Like events will hold your bike for 3 months. Sebetulnya selesai sampai situ. 3 months itu kemudian diterangin lagi oleh subclause, yaitu 3 months itu yang mana? Itu loh yang after which itu sebetulnya new information misalnya adalah 3 months. New information-nya adalah event. Baik. Kalau yang event baik 3 months. Baik. Event. Kalau di dalam itu all information yang mana? Baik event. Ya. Baik event. Berarti yang information-nya adalah ya 3 months. 3 months. Iya.
Is that clear? Jadi jangan terjebak oleh kata-kata after which it may bla bla bla. Itu tuh apalagi ada koma, itu tuh nerangin yang 3 months itu. Ya. Iya. Saya pakai kacamata yang pernah saya beli di Jakarta tahun 2003 misalnya ya. Misalnya yang saya beli di Jakarta tahun 2003 itu sebetulnya ngasih keterangan untuk si kacamata ini kan ya. Kalau bilang saya pakai kacamata, udah selesai. Tapi orang bisa pengen tahu kacamata yang mana yang saya maksud, karena saya ada 2 misalnya. Kacamata yang saya beli 2003 di Jakarta itu nerangin kacamata, tapi yang informasinya apa? Kacamata. Oh, informasinya apa? Saya pakai kacamata. Yang informasinya kacamata. Saya pakai bisa pakai apa aja gitu. Oke, lanjutkan 3. Dr. Billy intends to use an accessible instructional tool to encourage engagement. Si Dr. Billy menggunakan alat belajarnya itu yang membuat anak engagementnya tinggi ya. Jadi ikut terlibat, ikut aktif, berpartisipasi. Kemudian ada sense of fun, menangkannya dalam kelas. Dan dia bikin dia juga menciptakan suasana yang interaktif, dinamik, ada nonton menggunakan online quizzes, menggunakan quiz yang di online yang dari internet untuk mengetahui kemampuan siswa. He hope to share the learning resources directly with each student online. Nah, teaching tool yang cocok untuk siswa supaya pertama encourage engagement, participation, sense of fun, kemudian bisa interaktif, dynamic, itu yang mana? Kira-kira Bapak Ibu mau BCDE itu? Si Pak Billy harus menggunakan apa nih? Inovatif strategi. Inovatif learning strategy, ma'am. Nah, kita ngomongin apa di atas? Tool atau strategi? Tool. Berarti yang harus dipikirkan hanya B dan C. Sekarang dari B mau pilih C. Creative learning tool. Creative learning tool. Kenapa kreatif? And interactive. Karena dia create interaction and environment, bukan menciptakan sendiri. Ayo, Bapak Ibu mau B atau mau C? Free online. C. Free online. Kenapa free online? Kan tidak bikin anak harus login, harus bayar gitu. Kalau tadi yang bilang harus C, jawabannya karena alasan ada kata create di atas. Kata create di atas itu create-nya bukan create tool, tapi create environment. Menciptakan lingkungan atau suasana dinamis. Tapi tool apa yang dipakai? Yaitu free online learning tool. Clear ya Bapak Ibu? Jangan mirip aja. Tapi belum selesai, kita baca sampai ke ujung berarti. Next 38. Jadi C ya Bu? Nah, sekarang in reading class. Berarti sekarang mau ngajarin reading. Ya ngurusin kita. Keren kan nanya ke saya. In reading class, ask the students. Teruskan Pak Ibu. Bu. Ya. Bu, Ya, tadi jawabannya 37 ya kan? 37 ya, yang online. Free online learning. Online. Ya, free online. Bukan kreatif karena dia nggak bikin sendiri. Kalau dia bikin itu membuat environment-nya. Bukan membuat sendiri toolnya, tapi dia membuat environment yang dynamic. Create-nya itu pada create classroom environment. Bukan karena ada using online pieces. Ya, gini Bu. Kan tadi kayaknya kita ngomongin itu apa strategi.
Kan kita dari kesimpulannya ngomongin tool ya. Yang ngomongin tool itu hanya dua, B dan C. B dan C. Tinggal milih mau free online learning tool atau creative learning tool. Tool yang kreatif atau tool yang online learningnya free. Tadi ada yang bilang creative learning tool. Dengan alasan di atas ada kata create an interactive dynamic classroom environment. Padahal di atas itu create-nya itu untuk environment-nya. Bukan meng-create tool-nya gitu. Apalagi di atas ada using online quizzes. Nah, ada online quizzes. Jadi quiznya udah ada, tinggal dia pakai aja. Tapi nanti cari yang interaktif, yang participation-nya tinggi, gitu, engagement-nya. Is that clear, Bapak Ibu? Mau mikir. Yes. Ya, kita lanjutkan ke 38 ya. In reading class, Mr. Sullivan asked the students a question about the purpose of the passage they are dealing with. Dalam kelas membaca, berarti lagi pelajaran memahami bacaan. Pak Sullivan itu minta siswa. Anak kejar apa ibune? Ibu Siti. Bu Siti masih belum Mute dong, Bu Siti. Dalam kelas membaca, Pak Sullivan tuh bertanya sama siswa tentang tujuan dari teks. Tujuannya kira-kira apa? Si guru tuh nanya. Si Mary, salah satu siswa, bilang bahwa tujuannya itu bla 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 gitu ya. Terus si Pak Sullivan untuk memperlihatkan bahwa dia itu empati, bersifat empati terhadap jawaban si Mary, dia akan ngomong apa? Si Mary udah jawab. Kira-kira Pak Sullivan kalau yang memberi komunikasi yang bersifat empati, mau dia jawab apa? That's excellent. That's excellent, Mary. Atau apa? Ada lagi yang lain yang mau memberi? Kenapa excellent, Bu? Repeat your answer, dear ma'am. Ya, kenapa Bu? Kenapa Bu repeat your answer, dear? Empati. Iya, Bapak Ibu, apa Karena alasannya? Sullivan empati sama siswanya. Communication. Kalau empati berarti ada apa di sebelumnya? Oke. Bentuk dari strategi komunikasi yang memberi rasa empati itu gimana? Empati itu kan saya ngerasain kalau jadi dia gitu ya. Dia seperti memberikan reward gitu duluan, walaupun itu jawabannya benar atau salah, yang penting kan kita udah jawabannya belum tentu benar juga gitu kali ya. Iya. Kalau that's excellent Mary mungkin bukan empati ya, kasih ya. That's correct. Jadi kira-kira mana yang empati? That's correct. Kalau saya correct yang B. Oke, benar sih. Tapi coba dibikin lebih lengkapnya. Tapi sebetulnya kita mau bilang salah. Nggak enak kalau bilang salah, tapi benar, tapi tolong dilengkapi. Nah, gitu. Belum tentu. Kalau repeat your answer, malah nanti si Mary-nya nggak mau ngomong, aduh saya dianggap nggak benar ngomongnya atau orang kelas gitu ya. Jadi ragu dia. Next, dari ragu-ragu malah kadang gitu ada yang jadi ya gitu jawabnya. Karena kadang-kadang kalau kita minta ulang itu anak tuh udah tahu bahwa kita tuh salah ya. Iya. Suka dianggap kalau kita minta ulang tuh suka dianggap salah, jadi dia nggak mengulang biasa. Oke, 9. I used to write a lot, although I do not have much time for pens and books now. Nah, adverbial clause untuk kata ini yang mana katanya? Apakah yang condition? Si kata penghubungnya itu mengacu pada kata penghubung apa? Comparison, concession, purpose, atau time? I used to write a lot. So I do not have much time for pens and books now. Conditionnya. Although I do not G8 itu yang B, Bu. I used to write a lot artinya apa, Bu? Pak. Ya, anak-anak. Itu apa? Nulis banyak.
Aku Bin, terbiasa. ada kepengin Bin, Nana. Ya biasa nulis banyak. Aku biasa Although nulis I do not banyak. have much time Walaupun to aku write nggak down. punya waktu, Walaupun tidak punya saya banyak banyak waktu. tinta atau pen atau buku. Jadi kira-kira apa sih penghubungnya itu, kata itu menunjukkan penghubung apa? Condition. Syaratnya, Iya. secara logika, syaratnya kalau menulis itu kan dia punya banyak waktu, punya istilahnya punya PSN book itu kan punya banyak waktu untuk nulis gitu ya. Tapi walaupun nggak banyak waktu dia tetap nulis, itu berarti kan ada adverbial clause yang mengada syaratnya punya banyak. Kan banyak orang yang bilang apa kamu nggak nulis, sibuk, gitu ya. Kamu padahal bisa nulis loh. Iya nih saya kenapa nggak bisa bikin buku ya, sibuk. Nah, waktu itu dianggap jadi condition. Oke. Jadi condition ya adverbial clause-nya ya. Iya. 40. While observing the students' activities in the classroom, saat mengobservasi kegiatan siswa di kelas, Dr. Bennett found most of the students do not have enough practices in English. Dr. Bennett mendapati sebagian besar siswa itu nggak punya cukup waktu, nggak cukup punya kesempatan mempraktekkan bahasa Inggris. And they are not enough to communicate. Ini masalah kita sendiri, masalah kita semua ya. Dan si anak-anak itu nggak cukup proficient, nggak cukup piawai berkomunikasi dengan bahasa asing. Tantangan kayak gini kalau dalam waktu singkat ya pecahkan dengan apa? Ayo Bapak Ibu, dalam waktu singkat kondisi begini harus diselesaikan dengan apa? Intinya mas supaya mereka pada bisa ngomong, cepat bisa ngomong, harus dengan apa? Dengan B, yakin dengan B? Iya. Kan mereka nggak bisa ngomong, suruh diskusi apa? Kan nggak bisa ngomong, Bu. Kalau dalam waktu cepat gimana? Drill. Nah, iya dengan drill. Oh, Bapak Ibu drill. Ulang-ulang aja. Ngulangnya What do you think about? Ulang-ulang aja rusok. Nanti kamu hanya pendapat. What do you think about? What do you think about? Nanti jawabannya begini. I think this is good. Terus diulang-ulang. Jadi nanti lama-lama nyerap itu dalam short time. Overcome-nya dengan short time. Ingat ini ada kata kuncinya, ada kata short time. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin tidak boleh selamanya di real, tapi diberikan situasi, diberikan konteks gitu ya. Tapi dalam waktu cepat dia harus bisa ngomong. Gimana caranya? Ya dikasih drill, suruh ulang-ulang, exercise suruh ulang-ulang. Oke, patuh ya. Jadi jawabannya yang B. Yang B ya. Drill yang A. Yang A ya. Ya, providing communicative drills. Ya. Tapi bukan drill yang gini doang. Mereka akan bilang how are you? Semua bilang how are you, tapi nggak ada konteksnya kan. Sekarang kita sapa menyapa ya. Kalau kamu baik-baik saja berarti bilang how are you. Sekarang saya yang bilang good morning. Kamu boleh how are you, kamu yang nanya. Atau sekarang berpasangan dia kan terus tapi komunikatif dan ada konteksnya. Ada maknanya, ada gunanya. 41 sekarang. Bapak Ibu, nah ini pedagogical content. Mr. Eko is preparing material for teaching recount text. Pak Eko mau nyiapin materi buat on historical event. Ini mah kelas 10 ya jika Pak Eko-nya guru kelas 10. He listed some matters that may be related to the objectives of the lesson. Kira-kira dari ke-6 ini dia mana sih yang sebetulnya guru? From the list, the content relevant to the lesson is bla bla. Boleh ABC-nya baru 3 D-nya belum kelihatan. Nah, jadi dari 6 hal ini yang cocok menjadi perlengkapan atau persiapan hal-hal yang mana? Past tense and for time. Past tense ya pasti. Jadi pasti harus ada angka 2, Pak. Betul nggak? Harus ada angka 2 aja optionnya. Iya, 2. 1 dan 2.
A sama A, C, E. A, C, E. Dua yang ada angka duanya, yang ada angka duanya. C, D, E. Sekarang kita satu-satu keluarin. A, C, D, E. Yang satu itu present tense ya, nyambung nggak tahun sama? Salah. Jadi yang D enggak, delete. 2 dan 3. Kalau pada nomor 2, tapi sekarang 1. Apakah 4 atau 2, 3 atau 5? 3 of time. Boleh juga. 5. Atau picture. Enggak. Betul, ada gambar mungkin saja. Enggak masuk. Terus ada 2 berapa? 2 dan 3. Video Surabaya. Bapak Ibu mau pilih mana nih? Select some matters that may be related to the objectives of the lesson. Tahun itu yang paling dekat itu butuh apa? Selain pasien. Waktu. Adverb of time. Kita tahu keterangan 2 dan 3. Iya, 2 dan 3. Pictures itu bisa dimasukin materi apa aja. Betul nggak, ada orang nih lagi membongkar sebuah gerbang, bisa dipakai present continuous ya. What are they doing? Bisa, ya kan? Jadi kalau yang sudah pasien sama adverb of time. Itu pedagogical content. Kita cari cara ngajarnya tahu, materinya juga tahu. Oke, kedua. We know that students from some education traditional. Ini sudah profesional Bapak Ibu. Anak SMP mah nggak perlu tahu yang begini. Anak SMA nggak perlu tahu. Bapak Ibu harus tahu. Ini namanya kompetensi profesional. Karena kalau Bapak Ibu nggak tahu, nanti Bapak Ibu ngajarin ke anak yang perlu pola kalimat begini, salah, dosa kita nanti. Gitu. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mau pilih mana di antara A, B, C, D, E yang benar ini? Kalimat mana yang benar? Ini struktur 4 mungkin ya, struktur 3. Ini pengetahuan tentang jenis kata. Kalau Bapak Ibu pengetahuan jenis katanya oke, bisa jawab dengan benar. Kalau masih bingung juga milihnya. Ada yang mau jawab? Halo? Masih bingung, Mem. Bingung. Bingung, aduh, bingung. Bu. Bentar, Mem lagi. Yang bikin bingung apa, Pak, Bu? Panjang. Panjang ininya panjang pilihannya ini. Jawabannya benar ya. Jawabannya hampir betul sih. Karena kita tuh malas baca yang panjang. Pak, ada kesamaan sama ada perbedaan kan ya di sini? Ya. Apa samanya? Kan kalau lihat yang sama dulu. A sama B sama enggak? Tidak sama. Depannya. A sama B sama enggak depannya? Sama. Setelah modal. Sama noted ya. Yang sama dulu sekarang ya kita. Oh, ABC sama ya? Iya, sama. ABC sama ya, noted ya? Sama. We noted. Yang atas we noted students. Yang bawah we noted that students, yang C we noted that students. Berarti yang A, B kemungkinannya ada di B, C kan? Kalau kita ngambil noted kan? Iya. Iya. Kayaknya kalau untuk sekarang ya. Biasanya kalau untuk modal terusin dulu ya. Setelah modal kan menggunakan verb one Bu. Jadi kemungkinan jawabannya ada menggunakan itu. Oke, sekarang kita lihat dulu. B sama C mirip depannya ya? Iya, mirip nih. Noted that student from some tradition. Nah, ini mulai ada beda. Ada traditional education, ada education tradition. Oh iya. Sampai sini dulu. Bapak Ibu pilih mana yang benar? Saya belum lihat ke belakang ya. Saya belum lihat ke belakang. Traditional education tradition.
Tradisional BC, banget. Education Traditional tradition dulu Bapak education. Ibu. B. Traditional education. B apa C? Kalau disuruh milih. B. Yang B. B. Kenapa? Kenapa? yang tradition. Traditional education itu kan kalau tradisional itu seperti kayak kata sifat gitu ya, Men. Kenapa nggak mau milih C? Kenapa nggak milih education traditions? Karena itu Indonesia yang diinggriskan Iya. tradisional gitu. Traditionnya ada S ya? Dalam kalimat bahasa Inggris ya, diterangkan itu, menerangkan. kalau ada kata benda diterangin oleh sebuah kata, maka kata yang neranginnya harus kata sifat. Iya. Dan dia disimpan di sebelum kata benda. Benda. Berarti ya. Di B itu kata sifatnya traditional. Iya. Cirinya itu all. Oh, Dia nempel education. Educationnya yang jadi kata benda, betul? menjadi kata benda. Nah, yang C itu nggak bisa karena traditions itu kata benda, di depannya bukan kata sifat, tapi kata benda juga. Benda-benda itu jadinya. Jadi gugur tuh, udah gugur tuh C. Iya. Sekarang kita terusin. Apalagi kalau diterusin yang C itu. May not reading. Nggak ada may ditambahin. Oh, kan gitu ya? Iya. Ya, ya enggak. Auxiliary plus selesai verb. itu. Selesai itu. A juga selesai sebetulnya kalau lihat may not reading itu ya. Nah, sekarang Iya, kalau lihat kan dari kelihatan. pinggir yang memungkinkan ada 3 minor reading ternyata A, C, sama D. Yang benar itu B sama E. Iya. Sekarang B sama kita E. tanding B atau E, Bu, Pak. B. B tetap. B atau E? Kenapa, B. Pak? Dari kata notnya itu. Kenapa harus kan B? Kita apa? Kenapa B? Apa namanya kita? Betulnya ada area-nya, ada adverb-nya, butuh adverb. Oh ya, yang E itu ada Ya, butuh can adverb read. of manner. Can read. Yang B may not read. Read. Butuh adverb manner. Terusin, at the end of Bu, terusin bacanya, Bu. Setelah minor Efficiently. read ada apa, Bu? Even in their mother tongue. Cannot read, no. Jadi Bapak Ibu mau pilih B apa E? B, Bu. B. Kenapa Kan B? Tas itu kan tidak menggunakan kan Bu, tapi kan kita menggunakan me pertama. Terus kan kita disuruh membuat apa ya? Kayak disuruh merevisi kata tersebut. Jadi kan tidak mungkin kita menggunakan kan, tapi tetap menggunakan me sesuai dengan kalimat yang di atas. Yang sebelum pertanyaannya itu, Bu. Mungkin seperti itu. Bu, kalau nomor E tolaknya karena apa, Bu? Efficiently-nya, Bu. Yang mana, Bu? Efficiently kenapa? Yang benar efficiently atau efficient? Efficiently. Efficiently Nggak dengan ada adverb with ya, Bu, itu dalam bahasa Inggris kan? Gak ada, itu bahasa Indonesia banget tuh dengan efisien. Jadi jawabannya adalah E. jawabannya Mem ya. Benar nggak jawabannya? Iya, benar karena nggak? Iya, Setuju grammatical nggak? error. Iya, dia itu salah, nggak boleh efisien. Dari kalimat awal mah benar semua. Iya, ya, ini lepas dari arti dulu ya. Dia memenuhi, yang E itu memenuhi educational tradition, memenuhi kan? Kata bendanya tradition, kata sifatnya educational. Yang B kata bendanya education, kata sifatnya traditional. Matinya dengan kata efficient sama with efficient dengan efficiently. Itu mati. Kan kalau slow tidak with slow ya, Bu ya. Slowly. Oh Berarti iya. Nah, ini yang saya maksud itu tadi sama Bapak juga Ibu dengan itu tingkat profesionalismenya itu diuji dengan kan mengumpulkan berbagai pengetahuan dari apa namanya itu noun phrase,
pengetahuan tentang kata sifat, pengetahuan tentang ciri kata sifat, itu profesional. Kita itu profesional di bidangnya, yaitu di bidang bahasa Inggrisnya. Nah, makanya ada mata kuliah seperti structure, linguist, itu teh mata kuliah profesional kita. Psikologi pendidikan, strategi belajar mengajar, evaluasi, itu mah pedagogi. Oke, next 43. 39, saya nggak tahu. udah lewat. 3, basic competence states that students are able to summarize. Nah, basic kompetensinya adalah siswa mampu merangkum atau membuat summary dari sebuah teks deskriptif yang berhubungan dengan orang dan tempat dengan memasukkan generic structure dan unsur kebahasaan yang benar. Indikatornya apa tuh bahwa si siswa itu bisa merangkum deskriptif teks, bisa membuat ringkasan deskriptif teks? Penandanya apa? B ya, Mem. Coba Bapak Ibu di antara A, B, C, D, E mana yang termasuk deskriptif teks? Itu dulu deh. B. Yang B. Information. Ya. Kenapa yang B? Kenapa tidak E? Ada right. Information. Descriptive text about people and place. Bapak Ibu mau yang B apa mau yang E? Information dari B. B. Soalnya ada descriptive textual information. Oh, Bapak Ibu kejebak sama kata descriptive text di B ya? Emang kalau di E bukan ya, descriptive? BB. Yang itu kalau di E bukan factual descriptive. information. Bukan Ya. Kalau E bukan descriptive. Kalau E apa? Itu opinionnya, Mem. Opinion. Right, Opinion. Ya, itu kalau kita Ya, jadi faktual, Mem. Kalau yang benar. Saya kalau bikin I have a friend. My friend is beautiful. Pendapat bukan? Ya. My friend is kind. Pendapat bukan? Pendapat. Belum tentu kata orang lain. Bukan. Opinion. Right and opinion. Iya sih, tempat juga kan, tempat ini bagus. Itu kan Iya pendapat. sih. Jadi apa ya kira-kira? Yang Tempatnya E kayaknya- indah, kata saya indah kan belum tentu tentu. kata Ibu Maya. Ya berarti yang E. Jadi apa dong? Yang B apa nih? Karena dia bisa membuat mengarah tentang sesuatu yang dilihatnya. Kalau deskriptif itu berdasarkan opinion. Kalau report itu fakta. Jadi di sini kan mengenai tentang apa ya? Jawabannya. Iya. Itu ya. Aku jangan kejebak sama. Jadi Bapak Ibu, kabar gembiranya adalah di CP Bahasa Inggris. Bapak Ibu baca CP Bahasa Inggris kan? Tidak pernah ada tulisan deskriptif. Yang ada adalah deskripsi, narasi, dan prosedur. Deskripsi itu, kalau kata Bu Ika Lestari, itu ada dua jenis teks yang diajarin kita, yang bilang report sama deskriptif teks itu ada deskripsi. Yang satu mah opini, yang satu mah fakta. Fact. Kemudian ada lagi teks narasi, ada recount, ada naratif. Recount mah hanya nyerita doang, kalau naratif mah ada problem yang harus yang diselesaikan oleh si pelaku. Jadi sebetulnya descriptive text dan report text itu ada dalam payung satu description gitu. Tapi kalau lihat ke sini, opinion itu juga bisa kan, kita tadi bikin ya. My friend is good, my friend is kind. Kata temen itu lagi, enggak, biarin aja, ini mah kata saya yang saya alami gitu. Jadi jangan kejebak dengan kata descriptive text di dalam kurung di B. Ini kayaknya yang bikin soalnya, jangan-jangan yang kitanya yang udah nerima soal dibikinkan deskriptif ya. Oke, jadi yang jawabannya itu adalah E, karena sebetulnya calonnya ada dua, B dan E. Dua-duanya menunjukkan penulis
Karena di atas itu soalnya tentang menulis dan tapi di bawah ada opinion, yang di atas ada factual information. Ya, jadi bisa jadi pendapat tentang orang, pendapat tentang tempatnya indah, tempatnya bagus, tempatnya laku, itu kan pendapat. Oke. Jadi kalau tempatnya terbuat dari batu yang itu mah udah factual information sebetulnya ya. Next, dear Dr. Post. Jadi kita sepakat ya 43. Nah ini ada surat mungkin ya. Ini teh ada di bawahnya ada sincerely yours, berarti surat. Nah ini Bapak Ibu sedang belajar mengambil main idea dari teks yang berbentuk letter. Kira-kira mau pilih apa? Apakah Dr. Post accept Dr. Goder on Armis recommendation? Yang ngasih rekomendasi siapa? Ini surat dari siapa? Dari kalau surat kan pasti dari siapa buat siapa ya? Dari siapa suratnya? Dr. Gode ya. Dr. BW Gode. Itu karena di bawahnya, berarti dia dari itu. Buat siapa? Dr. Post. Buat Dr. Post. Nah, sekarang kalau dari situ saja, yang itu tolak. Dr. Post accept Dr. Gode on Armis recommendation. Yang ngasih rekomendasi siapa? Iya, bukan si Ami, kan si Ami yang lagi diomongin ya enggak? Iya. Jadi yang ngasih surat pasti kita, tolong dong masukin ponakan saya. Yang rekomendasi pasti yang bikin surat ya, bukan orang yang dia omongin kan. Nah ini ketolak ini yang A ini karena tidak sesuai dengan informasi yang pertama saja tentang siapa yang mengirim surat itu bisa menolak A. Sekarang Dr. Goder offers a good recommendation about Ami. Betul nggak ada Dr. Goder memberikan a good recommendation? Ada nggak kata yang mengarah pada good? Ya, contoh katanya apa? A strong sense of dedication and responsibility to her. Good, ada strong sense of dedication and responsibility. Nah, Bapak Ibu, trik berikutnya, kalau sudah ketemu jawaban yang pas, gak usah mikirin jawaban lain daripada kita nanti tergoda lagi. Karena logikanya satu soal itu hanya mempunyai satu jawaban yang benar. Gitu. Mari kita buktikan. Yang C, ketolak apa keterima nih? Yang C itu ketolak kan ya? Tolak, apa yang kan membuatnya ketolak? Ada kata Amis recommendation. Kan sepakat dengan A. Sekarang yang D, Ami is accepted to work. Udah keterima emang? Belum. Baru mau ini membuktikan saja ya. Dr. Post considers to accept, ya belum tentu juga kan, ini isinya baru ngasih tahu. Tidak menunjukkan kalau sudah dikirimin surat akan dipertimbangkan, akan diterima kan, belum tentu tahu ya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Tadi itu dalam konteks Ibu Bapak sedang diuji kemampuan mencari ide dan gagasan utama. Jadi itu apa? Itu jenis apa? Profesional di reading skill ini tuh. Bukan konten pedagogik. Kalau konten pedagogik yang tadi, ketika mengajarkan ini Bapak Ibu harus mengambil teknik mana, strategi mana gitu. Kenapa Bapak Ibu tahu strategi yang baik? Karena Bapak Ibu profesionalnya bagus, yaitu kalau ngasih marketing mana idea begini, kalau ngasih specific information begini. Itu saya kira untuk malam ini sampai jam 9 lebih 2 menit. Nanti saya nggak tahu nih Pak Andri gimana besok, apa ada terusin ini atau ada soal baru gimana ya? Semangat Pak Andri. Jadi jawabannya apa nomor 44 ini Bu? Yang B. Apa Ibu tadi jawabannya? Yang B. Yang B Bu. Yang B dengan kata about Ami. Strong sense of dedication and responsibility. Bu maaf kalau 43 apa jawabannya? Iya Bapak Ibu. 43. Oh saya nggak tahu. Dr. Goder nomor 43 jawabannya apa Bu? 43 yang E. Opini.
Oh, yang opinion ya, yang deskriptif. Opinion yang E. Oke, karena Pak Andrinya? Ibu. Andri, malam ini segitu dulu ya. Saya izin live duluan Siap. ya. Boleh, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak semuanya. Tadi yang awal ya untuk yang soal ini saya mohon maaf nih karena saya tidak mencek dulu yang dibuat oleh tim saya, ternyata pas saya cek juga oh iya benar ini terlalu mudah gitu ya, nggak terlalu menantang. Nah dan saya kira justru label soal-soal yang ini sih yang lama gitu ya, karena meskipun ada soal profesionalnya tetapi semuanya itu masih berkaitan juga dengan pedagogik, bagaimana cara kita mengajarkan gitu kan, karena yang saya pikir juga ya apapun nanti gitu ya yang keluar itu kan saya pun nggak tahu ya apakah memang betul PCK dan SJT yang seperti itu, tapi gambarannya di sini pun ada sih gambar soal untuk SJT-nya gitu ya, karena kan ketika ada tadi kan ada anak yang ngomongnya salah ataupun kurang tepat, kita harus bagaimana, itu kan SJT itu sebetulnya walaupun berkaitan dengan pedagogi gitu kan. Nah itu jadi kemudian juga sebetulnya kalau untuk social judgment test itu lebih cenderung ke memang ada studi kasus dulu ya, ada kasus-kasusnya yang terjadi, misalkan ada ya apa sih teks bacaan tentang kasus lah apa gitu. Nah itu teh yang menurut saya mah kalau misalkan ibu bapak mengerti kalimatnya mah nggak akan terlalu rumit gitu. Tapi nanti kita masih menyisakan 2 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan nanti untuk pertemuan berikutnya ada soal ataupun yang kemarin yang PCK itu ada real gitu kisi-kisinya, ada indikatornya, ada apa gitu ya. Jadi kami ini bisa membuat soal berdasarkan indikator yang diberikan. Kalau kemarin kan ini saya pun masih meraba-raba ini. Kami ya masih meraba-raba ini indikatornya apa sih yang akan dinilai di PCK itu. Walaupun ada sih di situ apa sih merumuskan apa gitu ya. Tapi untuk kejelasan nanti diberikan soal jenis soal itu seperti apa itu nggak jelas gitu. Kalau di kisi-kisi yang lalu kan ada misalkan diberikan soal dengan bentuk begini, mahasiswa PPG itu diharapkan bisa begini gitu kan. Nah itu tuh lebih jelas, jadi ketika dibuatkan soal itu bisa lebih spesifik gitu. Nah itu Ibu Bapak, nanti kita ada 2 kali pertemuan lagi untuk informasinya, silakan dipantau saja di grup. Untuk selanjutnya ya 2 kelas ini dijadikan 1 kelas dalam pertemuannya, kelas pertama dan kelas kedua digabungkan saja, walaupun memang ini sebetulnya mah harusnya masih kelas kedua karena ya pertimbangannya itu tadi mau membahas SJT biar di 1 kelas kan gitu semua, tapi ternyata memang soalnya nggak terlalu memang sangat nggak menantang sekali. Nah itu Ibu Bapak mungkin ada yang mau dikonfirmasi, tapi mungkin mohon maaf ya tidak terlalu lama karena ini yang matematika pun udah baru selesai. Kemudian yang siap sebentar Pak. Sebentar Pak ya. Baik Ibu Bapak yang matematika sudah selesai ya untuk dengan Pak Agung. Kita lanjutkan lagi nanti pertemuannya di hari Minggu di waktu yang sama. Dan untuk hal-hal yang misalkan ingin ditanyakan nanti bisa disampaikan saja di grup WhatsApp. Mudah-mudahan bisa difasilitasi. Mohon izin saya langsung close untuk mute-nya karena masih ada di kelas bahasa Inggris yang ingin disampaikan. Pak Martin, silakan Pak Martin, mungkin sebentar saja Pak. Ya Pak, gimana Pak Martin? Gak ada suaranya Pak. Baik, mungkin bisa nanti disampaikan di grup saja ya Pak Martinnya. Mohon izin, saya close dulu.
Oke, mana siapa yang mau menyampaikan? Bu Epi, ada apa Bu Epi? Spesial. Untuk terkait itu Pak, yang studi kasus Pak. Ya. Kira-kira ya kita juga butuh infonya juga Pak G. Apakah kita mulai sekarang ini menyiapkan studi kasus atau gimana? Takutnya nanti tidak ada info, ternyata nanti ditanyakan studi kasus. Itu saya kurang Masih belum Pak. Yang UP sekarang itu gimana gitu ya? Karena di kisi-kisi yang di UKM PPG itu masih yang lama. Nah, kemudian juga kalaupun logika saya gitu, kalaupun memang ada pergantian soal dengan tipenya seperti itu kan, logikanya pun dari kementerian itu langsung mengganti kisi-kisi gitu ya. Gitu. Nah, sementara ini di kisi-kisi pun masih 120 soal kalau tidak salah, saya masih melihat yang kemarin ya. Nah, tapi untuk yang studi kasus ini yang memang ini saya ingin tahu dulu, Ibu Bapak ini kan pasti berbeda-beda LPTK ya, nggak sama gitu. Nah, apakah di LPTK-nya ini sudah disampaikan oleh dosen-dosennya bahwa nanti ataupun koordinator PPG-nya apakah memang benar sistem ujian pengetahuannya itu berubah gitu, untuk materi soalnya hanya 60 soal gitu. Itu mohon ditanyakan lebih spesifik. Nah, jadi nanti saya pun kan kemarin kan baru hanya, walaupun sudah ada ya juknis itu, walaupun tapi teman-teman juga sendiri masih ada yang ragu-ragu juga nampaknya ini, apakah benar soalnya seperti ini atau bagaimana gitu. Nah itu kalau untuk yang studi kasus, kalau memang benar ini sudah ada juklat dan juknisnya, ya saya kira Ibu Bapak harus menyiapkan sih, tetap harus menyiapkan. Cuman saya sistem cara pengisiannya itu bagaimana saya kurang tahu. Kemudian sistem penilaiannya saya juga tidak tahu. Kasus yang mana yang baik, studi kasus mana yang baik saya kurang tahu gitu. Kecuali kalau memang misalkan ada panduan khusus, ada indikator khusus ya. Punten, kalau di program guru penggerak kan ada indikatornya. Nah, jadi si guru ini, si peserta ini menjawab soal sesuai dengan indikatornya. Kalau indikatornya terpenuhi, misalkan ada 4 indikator, 4-4-nya terpenuhi, berarti itu bisa dikatakan bagus gitu, sempurna. Kalau misalkan hanya 2, hanya 3, nah itu ada kriteria penilaian yang tersendiri juga. Gitu Ibu Bapak ya. Kalau ini saya masih meraba-raba karena kan nggak ada kemarin ikut sit in pun nggak dipertegas gitu, bagaimana sih sebetulnya nanti soalnya itu gitu ya. Ini kan hanya dibahas bahwa nanti itu ada soal SJT sekian, PCK sekian gitu. Terus kenapa profesionalnya nggak diteskan gitu. Padahal kan Ibu Bapak ini walaupun guru tetap harus tahu sisi profesionalismenya di yang mata pelajaran yang diampunya itu bagaimana gitu. Itu Ibu Bapak, saya bisa dikonfirmasi lagi, mangga silakan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nanti saya coba cari informasi juga ya Pak Devi, sambil dicoba nanti ditanyakan ke koordinator PPG-nya tiap LPTK, biasanya itu mereka harus menyampaikan gitu. Iya, siap. Kalau bisa sekalian minta kisi-kisinya juga. Biar jelas gitu ya, saya bikin indikatornya kemarin ngeraba-raba. Kalau ngambil dari yang di internet itu kan, ya saya ngambil dari soal yang ada di internet gitu. Ada kan yang Prajab ini itu. Nah Ibu Bapak juga kan sudah tahu sebetulnya itu bisa diambil dari situ, kemudian jawabannya pun sudah tahu gitu. Nah tapi yang Prajab ini kan biasanya berbeda gitu. Ya, dan bagaimana, ada yang di konfirmasi lagi? Ya, mau izin bertanya Bapak. Jadi untuk berikutnya ini kita pakai yang soal pertama apa yang tadi itu Pak? Apa nanti diganti lagi? Nanti yang tadi itu kemungkinan besar akan diganti ya soalnya. Untuk sementara nanti apabila ingin mempelajari yang tentang pedagogiknya saja,
dari soal yang pertama itu nanti saya coba pilah lagi untuk dipisahkan soal yang pedagogiknya saja yang akan dibahas itu. Walaupun memang sih kalau saya cenderungnya enaknya yang yang sudah dicampur gitu ya, karena saya tuh khawatirnya gitu Bu, khawatirnya tuh ketika Ibu Bapak ini hanya mempelajari pedagogiknya saja, ternyata pas UP-nya itu, real UP-nya itu masih tetap keluar yang 120 gitu. Karena dari sisi kisi-kisi di UKM PPG-nya masih tetap seperti itu. Gitu. Kita bermain logika saja lah. Ketika Ibu mau memberikan ulangan kepada siswa, kan kisi-kisi yang dipakai itu nanti disesuaikan juga kan dengan soal yang keluar. Gitu. Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Kalau tidak ada, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya terhadap soal yang pertama itu. Nah, kemudian kalau bisa Ibu Bapak coba dipastikan kepada admin ataupun kepada koordinator PPG-nya di tiap LPTK itu pasti ada yang tahu informasinya. Coba diminta keterangannya lebih spesifik. Kalau dulu saya sih seperti itu ya. Dulu yang ada di UPI itu kalau misalnya ada yang mahasiswa UPI di sini PPG, saya kebetulan Bu Rojab ya, Bu Siti Rojab. Nah, saya itu sering berkomunikasi dengan beliau gitu, menanyakan setiap hal terkait PPG dan hal-hal teknis lainnya, termasuk ulangan maupun uji kompre dan segala macamnya, bukan ulangan, uji pengetahuan dan segala macamnya itu saya tanyakan kepada beliau gitu. Sampai-sampai beliau pun mau memberikan kelas tambahan membahas soal waktu itu, termasuk beberapa dosen yang saya undang juga untuk membahas soal juga. Nah, Ibu Bapak saya kira dicoba gitu ya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai hal ini gitu untuk mendapatkan kepastian, dan saya pun bisa mendapatkan kepastian yang real itu. Walaupun kemarin sempat sit in sih, cuman saya belum mendapatkan informasi yang lebih jelas gitu ya untuk pelaksanaannya. Nah, jika tidak ada yang dikonfirmasi lagi, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, untuk pertemuan malam hari ini ditutup. Saya akan stop recordnya. Untuk selanjutnya kita